Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Malam yang baik untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi di agenda ngobrol buku. Oh ya, sebelum aku lanjutkan, teman-teman yang udah join, terima kasih. Boleh kasih tahu audionya, suaraku kedengaran atau enggak, atau jernih, atau berpasir-pasir mungkin. Teman-teman tolong kasih tahu ya di kolom komentarnya. Ya, malam ini ngobrol buku live Instagram kembali lagi. Ada saya Dian Nangin yang akan memandu diskusi kita, obrolan kita dengan narasumber yang sudah siap sedia yang akan bergabung bersama kita malam ini. Akan ada Bang Dian Purba yang akan membahas sebuah buku kumpulan cerita pendek yang berjudul Malam Terakhir, karya dari seorang penulis perempuan yang sudah cukup terkenal lah ya karyanya. Banyak yang baca, sudah diangkat menjadi film juga sebagian kalau tidak salah. Oke, kita langsung invite aja ya Bang Dian Purba tanpa berlama-lama lagi. Akan mendengar hasil pembacaan, sudut pandang pembacaan dari seorang Bang Dian Purba terhadap kumpulan cerita pendek Malam Terakhir karya Leila Putri ini. Wah, oke. Halo Bang, ini kok di aku format kameranya kayaknya ini ya. Oh, masih loading. Yap. Sembari menunggu Bang Dian, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung. Selamat mengikuti diskusi kita. Kami mengharapkan partisipasi teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan hasil pembacaannya juga boleh disampaikan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga yang ingin ditujukan kepada narasumber kita malam ini, Bang Dian Purba boleh disampaikan juga. Nanti kita akan bersama-sama membahasnya. Halo Bang. Halo, Ya, suaranya jelas ya. Bang, ini kok di aku jelas ya? formatnya Bang Dian ini kok kayak ini ya. Oh iya, betul. Nah, ini dia. Tadi Oke, agak udah. Udah. Sepertinya udah. ya, sip, sip. Apa kabar, Bang? Baik ya. Sinyal barangkali ya. Agak-agak ya, agak terlambat. Halo? Halo, udah kedengaran? Yap. Suaranya jelas ya, Bang? Di sini jelas, suaraku jelas. Oh, oke, oke, jelas. Oh, kadang-kadang mau itu dia ya loadingnya nggak apa. Semoga sinyalnya jaringannya bisa lambat selama kita ngobrol ya, Bang. Wah, Atau coba cari ini tempat. oh boleh boleh boleh. Silakan, Bang. Ya, kita tunggu Bang Dian Purba mengkondisikan di sana sebentar ya teman-teman supaya sinyalnya agak stabil dan obrolan kita nanti berjalan lancar tanpa minim minim gangguan dari jaringan ya. Oke. Eh, teman-teman Sebentar, apakah kayaknya agak sudah macet. Apanya sinyal? Ini udah oh enggak, belum. Ah, boleh boleh Bang, silakan. Teman-teman yang sudah membaca malam terakhir boleh ikut berbagi dengan sepertinya ini nggak sedang batuk. Ini juga sama sebenarnya teman-teman. Jadi ada sedikit gangguan ini. WiFi kampus lancar Pak. Wah ini kayaknya mahasiswanya Bang Dian ya. WiFi kampus katanya. Oke oke. sinyal ini sinyal. Sebentar, 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 sebentar. Nggak apa-apa Bang. Di sini karena lagi hujan. Ya. Kami harap teman-teman bersabar. Nanti obrolan kita bisa berjalan lancar ya.
Bang Ju dan semua teman-teman yang udah di atas tadi, oh rame ya. Ini kedengaran? Yap, udah cukup. Aduh. Yap, apa-apa. Oke, oke. Yap, Ini takutnya. udah. Kalau di aku gambarnya Bang Dian, videonya Bang Dian sedikit ini memang sedikit buram, tapi selama suaranya cukup jelas, kupikir tidak ada masalah ya Bang. Suara jelas ya? Ya, suara jelas aman. Oke, oke. Oke. Aman. Ya. Kabar Bang di sana Bang, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Ini izin Bang sebentar mengenalkan Bang Dian pada audiens kita ya malam ini ya. Teman-teman, narasumber kita malam ini ada Bang Dian Purba. Beliau ini adalah seorang dosen sosiologi Agaka IAKN Tarutung. Benar ya Bang? Institut Agama Kristen Negeri yang ada di Tarutung. Dan sebentar lagi Bang Dian ini akan menyampaikan hasil pembacaannya terhadap kumpulan cerpennya, salah satu penulis kondangnya Indonesia lah ya, malam terakhir, Leila Hudori. Oke. Wah, diaku ini lagi dia. Agak loading. Tapi suara jelas kok, kata Kak Eka. Oke. Sip. Selama suara jelas nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Oke Bang, sebagai pembuka nih percakapan kita, obrolan kita malam ini, bagaimana perhatian seorang Bang Dian Purba terhadap karya-karyanya Leila Hudori ini sebagai salah satu penulis perempuan Indonesia? Cukup mengikuti kah? Sudah membaca semua karya beliau kah atau bagaimana Bang? Seluruh mungkin enggak, tapi sebagian sudah. Dan sudah cukup lama, termasuk yang malam terakhir ini sudah cukup lama dibaca. Ini wah, di aku Bang Dian ini ya agak terganggu lagi jaringannya. Halo Bang Dian, yap. Aduh, sinyal. Tadi apa Bang? Di mana ada sinyal di situ kita mau ngobrol. Gitu juga nggak apa-apa. Coba sebentar. Ini jelas? Aduh, udah sembunyi nih malah ini. Oh ya, kalau sekarang cukup jelas Bang. Oke. Ini udah. Ini yang kayaknya agak bermasalah. Nah, kalau sekarang gambarnya juga sudah cukup jelas Bang. Udah nampak buluman dia. Tarutung dingin. 18 derajat sebenarnya, sekarang. Bang Dian tidak mengakui, kita semua tidak tahu kalau di sana keadaannya begitu. Saya nggak membaca semua. Iya, saya nggak membaca semua buku Leila Hudori, tapi sebagian saya baca, termasuk ulang itu malah karya Leila Hudori yang pertama yang saya baca, meski banyak. Kalau itu dibuat ke sejarah 65 pasti banyak kritikan bagaimana dia interpretasi data, banyak sekali kritikan. Tapi untuk yang kita bahas malam ini sepertinya harus kita pisahkan dari dia sebagai penulis novel dengan dia sebagai penulis cerpen. Saya melihat Leila Hudori itu dibatasi penulisan dalam karya sastra selama dia 20 tahun menjadi wartawan Tempo. Sepertinya dia agak berhenti di situ. Dan pulang sepertinya itu jawaban atas 20 tahun lebih dia ketemu dengan banyak sekali orang, termasuk tahanan-tahanan politik yang dituduh komunis dan yang betul-betul seorang komunis tahun-tahun 65 sampai tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya. Jadi ada dan malam terakhir sepertinya masa transisi antara dia sebagai penulis cerpen, lalu kemudian 2 dekade sebagai wartawan, jurnalis, dan
jurnalis, dan menjelang pensiun dia sudah mulai rutin menjadi penulis novel. Paling tidak ada 2 novel yang cukup kuat Betul. dalam penggambaran sejarahnya, Pulang sama Cerita. Laut Lalu Bercerita. bercerita ya bang. Laut Bercerita saya agak macet di 2 bab karena sepertinya agak sulit saya lanjutkan, nggak begitu, nggak sekuat Pulang. Oke. Lalu memang tadi cukup sepakat juga dengan Bang Dian ini ya, Leila Hudori sebagai seorang cerpenis dan novelis dan jurnalis ini memang harusnya dipisah-pisah gitu ya Bang. Tapi menurut pendapat Bang Dian dan juga hasil pembacaan Bang Dian gitu antara Leila Hudori sebagai seorang novelis dan juga seorang cerpenis, bagaimana ini? Apa ya kata-kata yang tepat ya? Cara dia menyampaikan. Gitu. Secara kan novel ya memang prosa dengan ruang yang lebih panjang, sementara cerpen dengan ruang bercerita yang jauh lebih sempit gitu. Bagaimana menurut Bang Dian perbandingannya gitu? Sepertinya dia lebih kuat di cerpen menurut saya. Paling tidak saya sudah membaca cerpen ini Malam Terakhir sama Nadira. Ada juga dua judul sebenarnya Nadira dibuat KPG. Pertama itu 9 dari Nadira, terakhir tahun 2018 atau 2019 dengan sampul yang baru itu Nadira. Saya lebih sepakat Nadira saja. Meski juga 9 Nadira juga menggambarkan bahwa itu ada 9 episode cerpen yang menggambarkan Nadira. Dan Nadira itu sepertinya Leila Hudori. Ketika dia menjadi wartawan Tempo, dia tidur di kolong meja, terus. Kalau aku pribadi belum baca Nadira Bang, tapi nggak apa-apa. Ayo. Dan seperti Leila Hudori lebih kuat di Nadira justru ketimbang Malam Terakhir. Nadira itu sudah ditulis tahun 2009. 2009 itu 3 tahun menjelang dia merampungkan novel pertamanya Pulang. Jadi sebelum Pulang dia masih menulis cerpen tahun 2009 itu, 9 cerpen yang sangat memukau. Itu Nadira. Sepertinya harus dibaca itu. Itu lanjutan dari Malam Terakhir. Di Malam Terakhir ada sudah bibit-bibit tokoh, penokohan, latar, terus kemudian alur sudah dimulai yang dilanjutkan di Nadira. Dan Malam Terakhir juga sepertinya menggambarkan pribadi, paling tidak sebagian dari pribadinya Leila Hudori sebagai dunia nyata yang dicerpenkan. Dan 2 cerpen ini, kumpulan cerpen itu harus dibaca untuk mengetahui bagaimana Leila Hudori kemudian bertransformasi menjadi penulis novel untuk 2 novelnya yang cukup tebal untuk menggambarkan satu periode atau beberapa periode sebenarnya, nggak begitu panjang periode. Ya betul, memang cukup setuju juga sama Bang Dian ya. Tadi waktu kan membaca ini di Malam Terakhir ini, di judul Malam Terakhir ini mau tidak mau memang mengarahkan kita kepada novel Pulang dan juga Laut Bercerita. Kalau Nadira aku memang belum baca sama sekali, clue-nya juga tidak tahu, resensinya juga belum pernah baca gitu. Mungkin nanti bisa coba baca lagi ya Bang. Nah selanjutnya nih Bang ada oke, boleh? Sepertinya Malam Terakhir itu perginya ke Nadira. Saya melihatnya bukan ke Pulang dan bukan ke Laut Bercerita. Jadi dia ke Nadira, bukan ke Pulang dan bukan ke Laut Bercerita. Kayaknya Laut Bercerita, terus kemudian Pulang, itu betul-betul pengalaman dia selama wartawan. Leila Hudori terkenal sebagai penulis resensi film yang sangat mumpuni. Dan di belakang layar sebenarnya dia melakukan riset yang sangat mendalam tentang 65 dan 98. Oke, nanti boleh coba. Aku juga membaca Nadira ini dan juga mungkin bisa mendapatkan poin-poin yang disampaikan Bang Dian Purbaya malam ini. Lalu ini Bang, di antologi cerita pendek ini ada 9 ya, 9 judul cerita pendek. Iya, 9 kalau tidak salah. Dan menurut Bang Dian, apakah ada semacam tema utama atau benang merah yang menjahit antara satu cerpen dengan cerpen yang lain Bang, dari 9 cerpen ini? Ada nggak kira-kira benang merahnya atau tema utama lah? Iya, jahitan utamanya seperti ini. Ini cerita perempuan dan diceritakan oleh seorang perempuan dan ditulis oleh seorang perempuan dan memakai sudut pandang perempuan.
untuk melihat masalah laki-laki, untuk melihat masalah kelas menengah, itu ada di novelnya, di cerita terakhir, nomor 8, Rain itu melihat mata Rain kalau nggak salah. Lalu sudut pandang perempuan juga dalam hal melihat rumah tangga, melihat agama, dan melihat negara. Itu sepertinya benang merahnya. Ini diceritakan oleh perempuan, ditulis oleh perempuan, dan sudut pandangnya juga sudut pandang perempuan. Meski kalau Cukup. ditelisik sebenarnya masih bercampur antara ini perempuan yang menceritakan laki-laki atau perempuan juga yang masih terbaur dengan budaya laki-laki. Dan di satu cerita dia sangat kuat, dan beberapa cerita dia sangat kuat menggambarkan penolakannya kepada patriarki itu, bahwa Yep. segala sesuatu itu harus dituruti oleh anak yang diberikan oleh orang tua, bahkan di satu cerita disebut, saya akan menghapusmu dari daftar keluarga segampang saya menghapus daftar belanjaan, katanya. Karena kalau menikah dengan orang luar, dengan bule. Jadi ini kritik Leila Hudori terhadap budaya patriarki. Itu menurut saya titik ini ya, benang yang mengikat 9 cerita itu. Oke, oke. Tapi sebelumnya Bang, ini ada yang ketinggalan tadi sebenarnya mau aku tanyakan di awal-awal. Ini kan kebetulan yang aku baca ini yang memang terbitan KPG, Bang Dian juga baca yang itu ya. Sementara Ya. kan di awal ini sementara ini kan cetakan yang baru. Sebelumnya dicetak, sebentar, coba kita lihat dulu. Pada tahun 1989. Nah, versi yang itu Bang Pertama Dian. 89. Ah, 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 ah. Ada Sepertinya perbedaan apa ini? Kalau Bang Dian tahu membaca, ada perbedaan apa antara kedua cetakan ini? saya belum cek yang 89, tapi yang pasti di yang terakhir ini ada cerita tahun 96. Itu tentang cerita kelas menengah Jakarta itu. Orang-orang Hmm, Jakarta yang bisa disebut orang kaya baru, orang-orang hmm, muda yang sudah mendapatkan gaji lumayan tinggi. Itu hmm. ada di cerpen ke-8 di buku terakhir terbitan KPG itu, dan itu tidak ada di yang cetakan 89. Bedanya lagi yang di 89 ada kata pengantar dari Habib Yasin, dan Habib Yasin Oh, sepertinya memuji. Nah, ini ada tahun 96, sepasang mata menatap Re, itu nggak ada di terbitan 89 karena ini tahun 96. Selainnya ada, semuanya ada. ada semua ya. Aku kira apakah ada perbedaan hal-hal yang disampaikan, mungkin ada perbedaan teknis menulis atau ada revisi lah begitu. Karena aku yang cetakan tahun 89 ini sama sekali nggak tahu gitu Bang. Setelah baca ini justru baru tahu bahwa cetakan yang aku baca ini adalah versi yang terbaru gitu. 2009 kalau nggak salah. 2009 Heeh, Pak, ini udah cetak ulang yang keberapa kali. Kayaknya KPG juga mencetak udah. Kalau soal sampul memang agak mirip, tapi sampul yang sekarang lebih ini, lebih mungkin KPG itu kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini mengikuti selera pasar anak muda. Dia lebih ke betul. teen lead jadinya, mesti juga uh, ceritanya Writing sangat ya. serius di dalam. Oke, oke. Nah, ini langsung masuk ke cerpen yang paling menarik perhatian Bang Dian Purba. Sebenarnya ada 3. Satu Adila, itu cerpen yang kedua. Terus ada uh, saya nggak tahu bacanya gimana. Cats mungkin yang ke-6. Lalu Oke, ada sepasang mata menatap ring. Ini yang oke. posisi 1, 2, 3. Lalu yang terakhir, malam terakhir juga sangat menarik. Ini cerita cerita soal aktivis yang menikmati jelang-jelang kematian mereka dengan lelucon-lelucon lucu ya. Ya, betul. Boleh Bang, salah satu ini Bang Dian sampaikan hasil pembacaannya, apa interpretasi apa yang Bang Dian eh, satu dulu boleh yang menurut Uh, saya mulai dulu yang dari apa itu, yang dari sepasang mata menatap Rain itu. Oke. Ini ditulis tahun 96, cerita tentang 2 orang tua di hari Minggu. Hari Ya. Minggu biasanya mereka
tidur lebih lama dan tidur lebih awal dan bangun lebih lama. Terakhir Ya. memang anaknya yang bernama Rain tiba-tiba saja sudah ada di tempat tidur dengan membawa mainan Lego. Terus mau nggak mau memang mereka harus bangun karena Senin sampai Sabtu mereka bekerja 6 hari dalam seminggu, dan tiba saatnya kemudian mereka berdiskusi kemana membawa Rain untuk liburan. Saya melihat ini dari kacamata kelas menengah orang Jakarta tahun 80-an, tahun 96. Ini sebenarnya kelas menengah orang Jakarta itu sudah mulai sangat mapan, 96 itu menjelang Soeharto lengser. Betul, betul. Ini cerita tentang orang kaya. Kenapa saya sebut orang kaya? Mainan anaknya Lego. Terus kemudian diskusi mereka kemana membawa anaknya liburan atau hari Minggu, itu museum tekstil, museum gajah, museum wayang, dan mall. Ini liburan atau penggunaan waktu luang bagi orang-orang kaya, orang-orang Jakarta. Lalu kemudian mereka pergi memutuskan untuk ke toko buku. Buku, betul. Tempat yang sangat disukai Rain. Rain itu masih 2,5 tahun dan dia sudah sangat suka membaca buku. Di tempat lain nanti dia akan ketemu, ini 2,5 tahun sudah sangat suka membaca buku, dia keranjingan itu kalau sudah ketemu toko buku. Lalu tiba-tiba ada lampu merah di perempatan, sudah mau nampak toko bukunya, ada lampu merah, terus kemudian ada seorang anak gadis kecil seusia dengan Rain bernyanyi membawa rebana, kaca tertutup, kaca mobil tertutup. Lalu kemudian sebelum itu ibunya Rain itu, ciri-ciri kelas menengah juga mereka membaca koran pagi hari, membaca majalah pagi hari. Ini ciri-ciri kelas menengah Jakarta. Ibunya membuka majalah Time di mobil. Majalah Time ternyata meliput tentang kekerasan perang di Burundi. Di situ ada beberapa fotografer Time. Di foto itu ada seorang ibu mengangkat seorang bayi yang sudah mati, yang sudah meninggal. Ibunya kurus, bayinya juga kurus, tapi bayinya sudah mati dan diangkat. Rain diceritakan di situ hampir histeris. Lalu di gambar itu juga Rain melihat sepasang mata perempuan korban perang di Burundi. Dan dia melihat matanya bulat, perutnya besar, dan kelaparan. Ketika dia melihat gadis yang di perempatan itu yang bernyanyi, meminta uang, mengemis, Rain melihat matanya. Ini menjadi sesuatu yang selalu ditanya Rain. Bu, matanya, katanya. Rain membandingkan mata gadis yang kecil itu dengan mata gadis yang korban perang di Burundi. Pertanyaannya, kenapa dia begitu? Kenapa dia menyanyi tapi tidak gembira? Padahal ibu mengatakan menyanyi itu untuk gembira. Kenapa dia kelihatan menangis tapi air matanya nggak ada? Kenapa matanya bulat seperti korban perang yang di Burundi? Itu pertanyaan-pertanyaan Rain. Saya melihatnya itu kelas menengah melihat orang miskin dari dalam mobil. Jadi ada pembatas kaca mobil yang tertutup, itu pembatas antara Rain yang berasal dari kelas menengah dengan gadis yang disebut kakak di situ dari kelas yang bukan kelas menengah. Lalu kemudian mereka pergi ke toko buku dan Rain tidak seheboh ketika dia biasanya. Dia selalu bertanya soal si kakak yang matanya bulat itu, yang mengemis itu. Lalu kemudian mereka memutuskan cepat pulang, lalu mereka makan. Rain memesan makanan double, 2. Satu untuk dia, satu lagi untuk si kakak. Lalu kemudian mereka pergi ke pusat perbelanjaan, Sogo. Ini pusat perbelanjaan yang cukup mewah di Jakarta. Saya juga baru tahu Sogo ternyata sudah ada tahun 96. Mereka di sana membeli 2 helai t-shirt. Ini sangat sepasang celana panjang, sepatu kets, jaket hujan. Rain mengatakan biar kakak itu tidak sakit kalau kena hujan di jalan. Lalu sebuah tas untuk tempat rebana si kakak itu, sebuah buku berjudul Winnie the Pooh. Lalu dan 1 pak hamburger dan french fries serta orange juice. Ini makanan-makanan yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak seberuntung orang tua Rain. Dan Rain digambarkan sangat gelisah
mencari kakak ini dan terakhir memang tidak ketemu. Mereka cepat pulang, mereka cepat-cepat makan, semua di bawah ini. Mereka mencari keliling-keliling Bundaran HI, Sudirman, terus mencari si kakak tadi itu, dipaksa oleh si Ren, dan tidak ketemu. Saya melihat ini penggambaran Leila Hudori yang kontras sebenarnya. Leila Hudori ingin mengatakan bahwa Jakarta sudah memiliki orang kaya, Jakarta sudah memiliki semua kemewahan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa menikmati. Tapi Jakarta juga memiliki orang-orang yang hanya bisa melihat mereka menikmati semua itu. Itulah yang diwakili oleh gadis kecil yang mengemis itu. Ternyata ada jiwa sosial yang tersentuh di kelas menengahnya. Itu digambarkan dengan anak kecil yang bernama Ray. Leila Hudori ingin mengatakan bahwa perekonomian sudah maju, Orde Baru sudah disebut berhasil dalam perekonomian, tapi juga kemiskinan juga ternyata bersamping-sampingan dengan kekayaan itu. Itu ada terdapat di cerpennya Memandang Sepasang Mata Rain itu. Sepasang mata menatap Rain. Sepasang mata ini artinya sepasang mata orang-orang yang tidak beruntung, dan Rain itu mewakili oleh kelas menengah orang Jakarta yang di waktu luangnya mereka sebenarnya lebih mengutamakan. Ada beberapa ini saya coba mencari tahun-tahun itu apa hobi orang-orang kelas menengah di Jakarta. Hobi mereka ada beberapa: menonton film, lalu kemudian berbelanja, mendengarkan musik, rekreasi, ketemu teman, makan dan minum di restoran atau pub, menonton film, dan ya itu. Dan itu semua tidak bisa dinikmati oleh si kakak yang mengemis itu, gadis kecil itu. Jadi ini menurut saya yang sini, paling jadi di sini Leila Hudori sebagai penulis ini sangat menyoroti kesenjangan ini, gitu ya, dan justru menyentil kita sebagai orang dewasa, gitu ya, Bang. Dia menyampaikan keprihatinan itu melalui mata seorang anak kecil, gitu ya, Bang. Ya, betul. Dan ibunya diceritakan membaca koran majalah Time. Ini tahun 90-an majalah Time ini hanya dibaca oleh orang-orang yang bergaji di atas 2 juta. Untuk kurs rupiah saat itu kalikan aja 10, kalau sekarang sekitar 20 juta gaji. Hanya mereka lah yang membaca majalah Time. Di bawahnya yang bergaji 1 juta, mereka akan membaca Kompas atau Tempo. Tapi majalah Time itu sangat elit. Karena pasti kalau orang yang membaca majalah Time, tempat Rain melihat foto korban perang itu, majalah Time itu full berbahasa Inggris, dan itu tidak dicetak di Indonesia, itu hanya dicetak di Amerika, dan itu artinya impor majalah itu. Majalahnya juga bisa 10 kali lebih mahal dari majalah Tempo. Artinya untuk majalah itu saja sudah sangat mengharuskan dia, paling tidak dia sudah berpendidikan, sudah mengecap pendidikan tinggi, dan sudah zaman-zaman itu orang yang bisa berbahasa Inggris tidak banyak dari keluarga menengah ke bawah, biasanya menengah ke atas. Karena kemampuan berbahasa Inggris itu sudah dibekali orang tua dengan kursus-kursus, belum seperti yang sekarang. Sekarang mendengar nyanyi lalu kemudian melihat YouTube, anak kecil yang di kampung kami sudah bisa berbahasa Inggris. Tapi zaman dulu belum seperti sekarang. Oke. Menarik. Ini dia teman-teman pemaparan dari Bang Dian. Masih dari satu cerpen ya. Masih dari satu cerpen. Kalau teman-teman ada tanggapan, kalau teman-teman ada tanggapan, ada pertanyaan atau apapun boleh disampaikan, nanti boleh direspon sama Bang Dian. Oke, menarik Bang tadi ulasannya mengenai cerpen Sepasang Mata yang menatap. Aduh, ini karena judulnya agak panjang jadi terbalik-terbalik bilangnya. Sepasang mata menatap Ray. Pasang mata menatap Rain. Oke, ada lagi Bang, cerpen lain yang rasanya ingin dikulik sama Bang Dian. Sebelum ke malam terakhir, judul yang diambil untuk judul buku ini ada yang menurut saya cukup menarik, Adila. Adila itu ada di cerpennya yang kedua. Ini pertentangan antara ibu dengan anak gadisnya. Ibunya bekerja di kantor, memiliki mobil, mungkin menyetir sendiri ke kantor. Sementara Adila ini baru berusia 14 tahun.
Ini juga sepertinya dari kelas menengah karena ibunya marah ketika Adila hanya memilih telur dadar. Bukannya ayam goreng lebih sehat, kata ibunya. Terus juga bagi keluarganya itu memperhatikan makanan itu harus ada ini. Persyaratan gizinya harus ada. Ketika Adila suka telur dadar, ibunya marah. Itu kurang sehat katanya. Terus juga Adira ini pecinta buku. Yap. Ini pertentangan antara ayah dan ibu. Ayahnya suka membeli dia buku, sementara ibunya lebih doyan belanja. Ibunya Betul. selalu memarahi Adira. Adira tidak ada yang pernah benar di mata ibunya apa yang dilakukan Adila. Jadi Adila ini melampiaskan semuanya ke dalam buku. Dia berimajinasi, berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku, yang ternyata juga senasib dengan dia. Dikungkung oleh orang tua, dikekang, dipagari, dan semua harus diikuti. Perintah orang tua itu harus diikuti, harus dimaui, tidak boleh ditolak. Dan dia suka ke kamar mandi untuk merenung. Bahkan dia sering merendam kepalanya. Saya teringat ini di Nadira juga. Nadiranya sering ke kamar mandi kalau dia sedang punya masalah. Dan di Nadira juga diceritakan Nadira ini sering merendam kepalanya sampai kedinginan ketika dia di luar negeri juga. Ini sepertinya cerita Leila Hudori. Mungkin bisa ditanya suatu saat apakah memang ini betul-betul dialami Leila Hudori. Karena di dua buku itu ceritanya sama. Melampiaskan kemarahan dan menghilangkan ini, dia pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi diceritakan Adira ini berinteraksi dengan buku. Dan dia ketemu dunianya sendiri. Dunia yang memberi dia kebebasan, dunia yang lepas dari ibunya. Tapi ternyata kalau dia sudah lama di kamar mandi, ibunya akan memanggil, teriak. Sangat teriak. Apa yang kau lakukan di situ, katanya? Hilangkan bukumu itu, hentikan fantasi-fantasi itu. Kerjakan pekerjaan rumahmu. Dengan membaca buku, kau akan kurang pergaulan. Itu menurut ibunya. Tapi bapaknya pernah memberi dia satu buku yang berjudul Summerhill. Summerhill itu Ice Nail, kayaknya udah cetak ulang juga, udah beberapa penerbit menerbitkannya di Indonesia. Wah, aku ketinggalan lagi. Dan ini juga dan ini juga menjadi pergunjingan dengan ibunya karena setelah membaca itu Adila pernah menanya sesuatu yang di luar prediksi ibunya. Adila pernah bertanya, apakah kalian pernah berhubungan sebelum kalian menikah? Katanya suatu saat di meja makan dengan ibunya, dengan bapaknya di situ. Ibunya terkejut. Terus kelebihan Kudori juga, dia semacam memberitahu kita buku yang dia baca, yang dimasukkannya ke dalam cerpen. Dan di Adila ini sebenarnya melimpah buku-buku yang saya coba cek, cari PDF-nya dan semua ketemu. Ada D.H. Lawrence, The Rainbow, terus ada juga Summerhill itu, ada juga A Portrait of the Artist as a Young Man itu James Joyce, dan ada juga beberapa buku yang lain. Dia melimpahkan buku itu, dan buku-buku ini ada satu benang merah. Semua tokoh-tokohnya ini mengalami kejadian yang sama dengan Adila. Orang tuanya selalu mengekang, tidak pernah dikasih kebebasan. Dan ada satu kutipan yang ini juga menjadi kutipan favorit saya. Saya nggak tahu apakah nanti ditanya. Nama tokohnya di situ Ursula. Jadi dia berinteraksi di kamar mandi. Dalam bayangannya dia bilang begini, Ursula, aku tak mengerti kenapa aku lahir untuk harus selalu menjadi bayang-bayang ibuku. Semua tindakan dan pemikiran yang lahir dari diriku selalu salah. Karena itu aku merasa kamar mandi ini adalah tempat yang paling menyenangkan. Kamar mandi, gayung, odol, sabun, air, dan bahkan tai di dalam jamban itu tak akan berteriak sekalipun aku ingin telanjang selama 5 jam. Mereka semua memahami dan mentolerir keganjilanku. Saya melihatnya ibunya dibandingkan dengan maaf tai di situ. Jadi udah memuncak sebenarnya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Bahkan ayahnya yang mencintainya juga dengan memberi dia banyak buku, tidak juga bisa melakukan banyak hal. Terakhir memang diceritakan dia meninggal, bunuh diri dengan meminum baygon. Dan proses bunuh dirinya ini sangat luar biasa diterangkan oleh Leila Hudori. Adila dijelaskan membunuh diri dengan menggunakan semua harta atau menggunakan semua benda-benda yang paling disayangi oleh ibunya. Baju, tata rias, tas, sepatu. Adila melihat inilah semua yang membuat dia tidak dicintai. Adila melihat kosmetik, tata rias, baju mahal, tas, bahkan koleksi sepatunya diceritakan menyamai koleksi sepatu Imelda Marcos yang di Filipina itu. Menurut Adila, inilah semua yang membuat Adila itu tidak dicintai, bahkan ibunya lebih mencintai semua itu ketimbang dirinya. Jadi ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, dia pergi ke kamar ibunya, mengambil kaos kutangnya yang warna putih, berbedak, menggunakan lipstik, menggunakan maskara, lalu kemudian mengambil tas dan menggunakan sepatu. Dia menyebut dirinya sebagai anak burung hantu. Lalu dia mengundang semua tokoh-tokoh di buku yang dia baca, dia berimajinasi, lalu dia tuang baygon ke gelas dan dia mengatakan itu segelas anggur dan dia meminum itu. Dan dengan semua benda-benda paling berharga ibunya itu, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dan terakhir memang ibunya ketika dia meninggal, polisi sudah datang ke rumahnya, mobil sudah banyak, ambulans sudah ada. Ibunya tidak mempermasalahkan dia meninggal malah, tapi malah lebih menyoroti bajunya yang dipakai. Kok dipakai bajuku? Kok dipakai tata riasku? Ini nilainya ratusan dolar. Jadi kalau dilihat tahun-tahun itu memang mengejar karir di tahun-tahun 80-an itu memang sungguh luar biasa. Karena ekonomi kita di saat itu memang sangat berkembang. Orang mengejar karir, tapi melupakan keluarga. Dan sepertinya selalu berulang di setiap abad, mungkin di setiap era. Sekarang juga seperti itu. Tapi sekarang sudah mengalami pergeseran. Kalau dulu tidak ada kita dengar bapak rumah tangga, sekarang sepertinya sudah ada bapak rumah tangga, ibu bekerja di rumah, ayah sudah menjaga anak di rumah, dan itu sah-sah saja. Tidak ada masalah lagi di situ, karena di sisi lain ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Ini yang dialami oleh Adila. Menurut saya malah ini lebih kuat cerpen ini dari semua yang lain, karena Leila Hudori bisa jadi menceritakan dirinya, bisa jadi juga menceritakan kondisi sosial saat itu. Ini sepertinya cerita Jakarta, bukan cerita di luar Jakarta. Lalu dia juga menceritakan tentang buku-buku di situ, dan dia memasukkannya dengan sangat cantik di novelnya itu. Dan dia menarik tokoh-tokohnya untuk kemudian dikawinkan dengan Adila. Dan kelebihan Hudori, bahasanya sederhana, tapi cukup bermakna. Hampir tidak ada kata yang lepas. Artinya bunga-bunga itu tidak terlalu banyak. Punya Dewi Lestari, lebih banyak bunga-bunganya saya tidak ingin membandingkannya dengan Terelie, karena itu lebih banyak bunga ketimbang esensinya. Saya minta maaf untuk itu. Leila Hudori sangat sederhana, sangat kuat penggambarannya, dan setiap kata sepertinya memiliki makna, tanpa ada makna yang dikandung. Ini kelebihan Hudori di cerpen ini, dan ini yang tidak saya jumpai di novelnya Pulang dan novelnya Laut Bercerita. Pulang masih cukup kuat, tapi saya nggak berhasil menyelesaikan Laut Bercerita karena alasan itu. Saya menilai Laut Bercerita tidak cukup kuat menggambarkan tokoh, dan tidak cukup kuat membuat dialog. Kalau kita baca ini, apalagi Nadira, itu dialognya sangat kuat. Sangat kuat. Ini juga dialognya sangat kuat. Bahkan sepertinya Leila Hudori suka membaca buku psikologi.
karena dia bisa Oke. menggambarkan kepahitan seorang anak yang harus curhat dengan buku, yang harus curhat dengan tokoh imajinasi, dan begitu frustasinya Adila kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri dengan semua pakaian yang dicintai oleh ibunya. Ya, eh, setuju sih Bang. Kalau cerpen Adila tadi, kalau bagiku pribadi juga ini salah satu yang paling menarik. Kalau dia satu yang paling menarik, dan kemudian Malam Terakhir seperti yang Bang Dian tadi bilang ya, cukup komplit di cerpennya Adila ini gitu. Ada satu pengantar, ada pengantar di bagian awal buku ini yang kupikir Leila Hudori benar-benar menggenapinya gitu. Aku yang ada kata-kata apa ya? Eh Sebentar Bang, kalau boleh aku lihat dulu ya. Pokoknya Ruang katanya, pribadi, kenapa Bang? ruang pribadi bukan? Oh iya, ruang pribadi, dan apa ya, kayak cerpen ini, di cerpen ini kita harus apa ya, ledakan dahsyat seperti itu. Aku lupa di bagian mana. Soalnya tadi waktu Bang Dian memaparkan si Adila ini, aku teringat ke bagian pengantar ini tadi gitu. Betapa memang Leila Hudori benar-benar eh, apa ya, ledakan yang dahsyat gitu. Ceritanya pendek, padat, tapi memang betul-betul menyampaikan inti-intinya saja gitu. Ada metaforanya dapat, enak, kata-kata tidak ada yang mubazir gitu. Kayaknya aku nggak berhasil menemukannya sih Bang, tapi aku sangat suka kalimat yang disampaikan Leila Hudori di bagian pengantar tadi gitu. Oke, nanti boleh Mungkin aku. ya, ya, oke. Ya, itu ada disebut di Leila Hudori membutuhkan ruang pribadi yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Itu ruang pribadi yang sangat privat. Kemudian Tempo, sebenarnya dia mengatakan Tempo merenggut ruang pribadi itu selama 20 tahun. Majalah Tempo ketika sepertinya dia tahun 89 dia direkrut menjadi wartawan Tempo, dan dia termasuk wartawan Tempo yang sangat berprestasi, sehingga dia saya sangat menyukai Leila Hudori ketika dia meresensi film. Luar biasa pembacaannya, dan memang dia penulis yang sangat sangat indah. Dan saya menemukan keindahan itu di cerpen, bukan di novel sebenarnya. Oke. Ya, itu tadi memang namanya juga ruangnya cukup jauh berbeda ya, sama-sama prosa, tapi ya novel memang rentang waktu dan apa juga jauh lebih lebar. Ya, tergantung pembaca sih ya, lebih menyukai apakah cerpennya, apakah novelnya, tidak masalah. Oke, boleh Bang, waktu kita juga udah semakin sedikit ini, kita beranjak ke Berapa cerpen menit terakhir lagi? kali ya, Oke, cerpen karena terakhir ini. nah, sesuai judul bukunya kayaknya kurang afdol kalau kita meninggalkan cerpen Malam Terakhir ini. Ini malam terakhir. Saya coba menerka-nerka, ini cerita tiga aktivis yang ditangkap oleh polisi berhari-hari, kemudian mereka disekap di ruangan yang sangat gelap. 3 orang diceritakan, si gendut, si kurus, dan si kacamata. Si gendut Ya, mungkin ini berasal dari orang kaya yang terjerumus ke dalam dunia aktivis. Si kurus ini bisa jadi memang betul-betul aktivis, karena dulu aktivis itu identik dengan kurus dan rambut gondrong sebenarnya. Si kacamata bisa jadi ini seorang intelektual yang terlibat dalam. Saya coba menerka-nerka tahun 89 ini latar ceritanya. Saya coba menerka-nerka kejadian apa yang ada di tahun 89. Saya menemukan 2 peristiwa besar di Indonesia yang memungkinkan aktivis itu dikirim ke penjara. Pertama, peristiwa Lampung berdarah. Itu Lampung, itu bulan Februari itu, tahun 89, itu 100 orang lebih meninggal. Itu tentara memasuki masjid, lalu mengoyak-oyak di sana, dan terakhir memang betul-betul kacau di Lampung. Diceritakan 100 orang lebih meninggal, dan banyak mahasiswa yang terlibat di situ. Dan ada satu lagi, yang sekarang juga sedang hangat-hangatnya, yang Wadas itu dulu ada, dekat juga Kedung Ombo, itu juga 89. Tapi sepertinya itu bukan Kedung Ombo, karena Kedung Ombo dimulai 85 sampai 89.
sepertinya peristiwanya di Lampung, 3 aktivis ini. Bisa jadi ini orang Jakarta, tapi yang membuat menarik ini, uh, mereka menikmati menjelang mereka dieksekusi. Ini ceritanya mereka mau dieksekusi, digantung. Mereka menikmati, jadi mereka berkelakar di dalam penjara. Uh, ini saya coba baca ini, menurut saya gini. Jadi salah satu dari orang mereka bertanya, kira-kira masih bisa nggak membuat permintaan terakhir sebelum digantung gitu. Apa gerangan permintaanmu anakku, katanya. Ini mereka mendramakan di antara mereka 3, si kurus, si gendut, dan si kacamata. Apa gerangan permintaanmu anakku, katanya. Lalu si kacamata menyebut, Bapak, katanya, uh, Bapak, saya permintaan terakhirnya itu membuat saya uh, permintaan terakhirnya yang membuat mereka tertawa, terbahak-bahak, bahkan sampai diceritakan keluar semua ruangan itu terisi dengan Bapak, saya ingin merasakan orgasme, katanya. Ini permintaan terakhir si salah satu orang dari mereka. Jadi mereka menikmati malam terakhir mereka sebelum mereka menjadi mayat. Dan juga diceritakan terakhir kemudian beberapa jam, 8 jam sebelum mereka dieksekusi, ada seorang perempuan yang masuk, kemungkinan besar juga aktivis. Perempuan ini diceritakan selangkangannya sudah berdarah, bukan karena diperkosa, tapi di ruang diinterogasi ada 2 tikus yang dilepaskan. Tikus ini sudah dilatih supaya lapar, suka dengan daging, lalu dilepaskan dan masuklah dia ke selangkangan dan betul-betul mungkin bukan diperkosa, berdarah karena memang tikusnya udah menggigiti. Betul. Jadi mereka merasa penderitaan mereka 3 yang dipukuli, dihantam, di penjara itu tidak sebanding dengan pengalaman gadis yang digigit tikus selangkangannya itu. Ini saya juga melihat ini kalau kita lihat ini dari sisi perempuan, saya melihatnya juga sudut lain dari Leila Hudori yang mengatakan bahwa perempuan, dia meninggikan perempuan di sini karena sesuatu yang berharga bagi perempuan itu terakhir ketemu dengan laki-laki yang bagi mereka juga sisan itu sudah sangat luar biasa, tapi mengetahui mereka perempuan itu kehormatannya direnggut dengan melepaskan tikus. Mereka merasa penderitaan mereka itu tidak ada apa-apanya. Dan yang menarik juga, ini 2 cerita sebenarnya. Satu lagi cerita kemungkinan ini jaksa yang akan mengeksekusi mereka di lapangan, atau bisa jadi jaksa yang memutus mereka bersalah. Jadi jaksa ini punya anak gadisnya ternyata seorang yang kritis, dia menolak mentah-mentah aktivis itu ditahan, bahkan dia diceritakan berdebat panjang dengan ayahnya. Ayahnya menganggap eksekusi mereka di lapangan sebagai pertunjukan seni. Ini sesuatu yang sangat biadab. Ayahnya menganggap mereka memang bersalah, merusak keteraturan, melawan pemerintah, dan kemudian mereka memang harus digantung, harus dieksekusi. Dan jaksa ini kemungkinan besar dia jaksa atau polisi menganggap acara eksekusi mati itu sebagai pertunjukan seni. Ayo cepat, buruan, nanti kita terlambat, katanya. Terlambat kemana, ayah, katanya? Terlambat melihat pertunjukan seni, kata jaksa itu. Ya. Jadi ada 2 cerita sebenarnya di sini, 4 orang sebenarnya yang menikmati malam terakhir. Mereka sudah pasrah, mereka sudah tahu bahwa inilah puncak mereka untuk hidup, dan malam terakhir bagi mereka dimanfaatkan mereka untuk bercanda, untuk menikmati. Diceritakan darah sudah kering, bau amis, bahkan kepalanya sudah berdarah semua, sapu tangannya juga sudah merah, baju juga sudah merah, dan mereka masih bisa berkelakar. Saya membaca ini semacam kalau saya membacanya semacam oke, pemerintah bisa membungkam, tapi mereka tidak bisa membungkam tubuh. Tubuh itu tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya.
tubuh itu ada yang empunya. Pikiran boleh dibatasi, lalu kemudian badan boleh dipukuli, aktivitas mengorganisir masyarakat bisa dibatasi, tapi keceriaan itu hanya berasal dari hati yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh rejim apapun, oleh kekuatan apapun. Dan mereka tiga digambarkan sangat menikmati, bukan menikmati, tapi menjadikan itu semacam kelakar. Saya melihatnya, Leila menggambarkan bahwa setiap rejim atau setiap kekuasaan yang sangat represif itu akan mengalahkan tubuh, tapi tidak mengalahkan pikiran. Keceriaan itu adanya di dalam pikiran. Tubuh bisa hancur, tapi keceriaan, dan dengan demikian juga saya melihat idealisme mereka tetap terjaga. Mereka dibawa ke penjara dan mereka tidak takluk sama sekali. Saya melihatnya, Leila Khoury ingin mengatakan itu, bahwa aktivisme itu tetap berjalan. Tidak ada yang bisa ditaklukkan seutuhnya, masih ada yang tersisa. Dan tersisa itu ada di dalam keceriaan itu yang digambarkan oleh Leila dengan ini cerita kematian yang membuat kita ketawa. Ya Bang, apalagi kalau aku di bagian cerpen malam terakhir ini, satu yang juga sangat menarik bagiku sesuai dengan yang disampaikan sama Bang Dian tadi, bahwa ya rezim apapun ini nggak akan mematikan keceriaan, pikiran, segala macamnya gitu. Apalagi di cerpen ini ketiga, terutama si Kurus ya, terutama tokoh si Kurus ini yang menganalogikan mereka itu sebagai ulat kecil. Aku sangat suka di bagian ini, Bang. Boleh aku baca ini sedikit? Iya, betul. Tandain tadi ya. Katanya, ulat-ulat kecil, isak si Kurus tiba-tiba akan hancur diinjak sepatu bergerigi itu. Tapi ulat kecil itu akrab berdekapan dengan tanah. Dan mereka akan menyuburkan bumi ini dengan udara kebenaran. Nah, ini sesuai sama yang disampaikan sama Bang Dian tadi ya. Hal-hal seperti ini tidak akan pernah bisa mati, tidak akan pernah bisa direnggut dengan kekejaman rezim, ya apapun yang mungkin ada terjadi di muka bumi gitu ya Bang. Dan di tahun ini memang Soeharto sangat ganas ya, tidak ada yang bisa ini tahun 89, Juni 89, sangat ganas, tidak ada yang bisa menolak dia. Kalau dia, apa yang diucapkan Soeharto adalah hukum, maka kalau hukum sudah dititahkan, maka dia harus dilaksanakan. Dan itulah pembacaan saya. Ini segemuk kembali mengelap darah yang mengalir ke kaki sang perempuan, katanya. Sabarlah, sakit dan perihmu akan hilang besok. Ketiganya saling berpandangan. Hanya tinggal beberapa jam lagi, katanya. Jadi mereka menghitung jam sebenarnya berapa jam lagi mereka meninggal. Sembari mereka mengeluarkan joke, terkikih-kikih, tertawa sangat kuat, bahkan penjaga penjaranya sampai masuk menyuruh mereka diam. Ini bentuk perlawanan yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Bahkan tinggal berapa jam lagi, bahkan pukul 6 pagi ini mereka masih diterangkan, ini pukul 6 pagi cerita berpindah ke rumah jaksa itu, yang mengatakan bahwa pertunjukan itu dimulai jam 8, cepatlah sayang, nanti kita terlambat, katanya sama Putri. Jadi sama-sama penguasa menganggap itu sebagai pertunjukan, dan yang 3 orang itu, yang 4 orang itu menganggap itu semacam, kami tidak takluk, kami bisa mentertawai ajal kami, dan kalian tidak bisa menjajah pikiran kami bisa menikmatinya. Siap. Oke, makasih Bang Dian, pemaparan yang panjang, kompleks, dan juga asik ya teman-teman. Ini kayaknya kawan-kawan yang bergabung sama kita ini asik mendengarkan semua ini, asik menyimak sampai lupa bertanya kayaknya di Bang. Ini kayaknya kebiasaan. Kalau bertanya juga saya bingung nanti jawabnya, takut. Oke, ada lagi Bang kira-kira yang ingin disampaikan hasil pembacaannya Bang Dian terhadap kumcernya Leila Khoury ini Bang? Beberapa cerpen bukan tidak bisa saya mengerti, tapi memang agak susah saya pahami karena cenderung agak sedikit berpuisi,
misalnya tentang Hermadi kalau nggak salah yang mayatnya dikerumuni oleh semut-semut itu. Saya Iya, pertama betul-betul. menggambarkannya sebagai homoseksualitas karena dia dipaksa untuk menjadi orang lain. Tapi bisa jadi enggak itu. Ada juga cerita tentang kids apa cats ini. Mungkin. Tami sebenarnya ini juga cerita menarik sebenarnya. Cats apa kids? Cats kita sepakatilah dulu. Cats ini Oke, cerita oke. tentang Tami. Eh, Tami ini tinggal di Brussels, Belgia ya kalau nggak salah. Lalu di sana dia berpacaran dengan seorang musisi. Mereka saling mencintai, bebas dalam versi orang Indonesia, tapi di sana itu hal yang biasa. Maksudnya berpacaran kayak orang Eropa. Lalu ketika dia memutuskan untuk pulang ke Jakarta, tiba-tiba cerita atau suara-suara dari orang tuanya, tantenya, abangnya ini yang mengatakan kamu akan saya hapus dari daftar keluarga segampang saya menghapus daftar belanjaan kalau menikah dengan orang bule itu. Dia tiba-tiba didatangi oleh orang-orang keluarganya yang mengatakan kamu harus menikah dengan Hidayat. Itu Hidayat ini pilihan keluarga. Dia menggambarkan Mm-mm. Hidayat ini sebagai orang yang tidak berani menunjukkan ketelanjangannya, selalu menutupi unsur binatang di dalam dirinya, dan dia tidak suka si Tami. Lalu di transit di Singapura, saya melihat kenapa Singapura dibuat oleh memang harus transit di sana, tapi Singapura ditekankan oleh Yahudori. Saya melihat Singapura ini batas akhir bagi orang Indonesia untuk meninggalkan dunia patriarki di Indonesia. Batas akhir Oke. meninggalkan dan batas awal untuk menjumpai. Jadi dia ketemu Singapura batas awal untuk menjumpai Jakarta, sebelum ke Jakarta harus ke Singapura. Gitu Singapura tertinggal, maka sudah masuk udara Indonesia. Kalau masuk udara Indonesia artinya patriarki itu sudah masuk. Cerita orang tua yang memaksa menikah harus dengan ini, harus dengan ini, harus begini, harus begini. Kemudian dia memutuskan untuk tidak pulang ke Jakarta. Dia transit di Singapura dan kemudian langsung mengambil tiket kembali ke negara dia merantau. Menurut saya ini perlawanan wanita Indonesia yang digambarkan oleh Lila Hudori. Saya tidak mau tinggal di Jakarta, saya ingin mengakhiri semuanya di Singapura, kemudian dia memilih putar balik. Jadi Singapura itu batas awal dan batas akhir bagi orang Indonesia untuk meninggalkan budaya patriarki itu. Budaya yang memaksa menikah, budaya yang dipilihkan jodohnya, budaya yang penuh dengan sesuatu dibuat indah, padahal di keindahan itu ada sesuatu yang buruk yang ditutupi. Dia Hidayat ini diceritakan penyair religius, tapi sebenarnya yang dipahami Tami tidak seperti itu. Ada unsur-unsur binatang, unsur-unsur hewani yang tidak pernah ditunjukkan. Di Eropa dia tidak mengalami itu. Tami bisa menilai budaya patriarki yang dialaminya di Jakarta dengan dia berada di luar negeri. Artinya selama dia masih ada di Jakarta, selama dia masih ada di dalam lingkungan budaya patriarki, dia akan selamanya di situ. Dia membutuhkan keluar untuk kemudian bisa bebas melihat itu, lalu kemudian pilihannya ada dua. Apakah dia akan Mm. masuk kembali, atau memilih tinggal di luar, dengan konsekuensi dia akan dicap sebagai pembangkang. Dan dia memilih yang terakhir. Transit di Singapura, tidak dilanjutkannya ke Jakarta, tapi memilih kembali ke Eropa, ke alam kebebasan, alam merdeka, alam tempat bagi dia untuk bebas mengekspresikan diri, tanpa harus ada kekangan dari orang tua, harus menikah dengan ini, harus melakukan ini. Ini juga cerpen yang menarik, dan menurut saya Cats ini sangat indah ketika dia sudah transit di Singapura. Oke. Jadi ruang transit ini betul-betul diterangkan oleh Leila Hudori. Ruang transit betul-betul ruang transit bagi yang akan masuk ke dunia patriarki, dan transit bagi orang yang akan keluar dari dunia patriarki. Dalam hal ini Jakarta. Jakarta yang sudah metropolitan, tapi ternyata ini ada ciri khas kosmopolitan atau metropolitannya Jakarta. Mhm. Orang sudah menerima nilai-nilai barat dalam hal pekerjaan, dalam hal penghasilan, tapi ide-ide yang mungkin kita sebut yang tradisional atau tradisi dalam hal ini patriarki masih belum dihilangkan.
Dan cerita-cerita di buku ini Malam Terakhir banyak yang mengalami itu. Orang tua diceritakan begitu. Ini tantenya luar biasa kejam ini. Saya membayangkan tantenya ini juga yang mengatakan dia akan menghilangkan dari daftar keluarga. Saya membayangkan tantenya ini juga mengalami hal yang sama ketika dulu dia menikah. Setelah dia menikah, dia kemudian uh, melakukan itu kembali ke keponakannya. Artinya dia masuk dengan sempurna ke budaya patriarki itu, dan bahasanya bahasa patriarki, dan tindakannya juga tindakan patriarki. Dan Tami tidak mau menerima itu, dan dia memilih kembali ke Eropa. Oke. Eh, bentar. Bentar ya Bang, ini Kak Eka suruh menyimak. Oke, ini ada Catherine Nomi stereotip. Siap. Ada sedikit komen-komen pendek ini ya dari teman-teman yang masih menyimak. Oke, siap. Bang, terima kasih untuk pemaparannya. Teman-teman masih ada lagi kira-kira bertanya ya? Sepertinya kalau nggak ada lagi, ini udah jam 9 lewat. Semoga nggak tiba-tiba mati ya. Aku nggak tahu nih berapa lama durasi live IG sekarang. Boleh Bang, ini yang terakhir. eh, ada yang mau ditambahkan mengenai sastra Indonesia pada umumnya, mungkin sesuai sama eh, jargonnya ngobrol buku, mengenalkan hasanah sastra Indonesia. Iya, ini penulis perempuan sebenarnya baru diterima tahun 70-an, bukan baru diterima, baru kelihatan tahun 70-an. Itu dimulai dengan Hmm. NH Dini, kalau nggak salah, PSK pada sebuah kapal, dan Labarka itu. Lalu ada Margate. Yang menarik Hmm. sebenarnya, awal-awal 70-an sampai 80-an, banyak keturunan Tionghoa mereka. Saya melihatnya kenapa keturunan Tionghoa? Saya melihatnya dari sisi waktu luang. Orang yang memiliki waktu luang itu biasanya berasal dari keluarga yang lebih kaya. Dan waktu luang ini ternyata dimanfaatkan untuk menulis. NHD ini, Margate, dan ada beberapa yang lain. Ini banyak yang dari keturunan Tionghoa. Akses membaca buku itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Dan itu termasuk keturunan Tionghoa yang peduli dengan pendidikan anaknya. Tahun 80-an beberapa perempuan sudah mulai menulis, dan tahun 70-an sebenarnya mereka masih menulis sesuatu novel, tapi masih dalam sudut pandang laki-laki. Tahun 80-an sepertinya ini Leila Hudori bisa jadi memulai bercerita tentang perempuan dari sudut pandang perempuan, dan yang menulis juga perempuan. Dan Leila Hudori membuatnya sangat cantik di novel itu. Dia tidak bermanja-manja dengan kata-kata, lalu dia tidak berbunga-bunga. Dia sangat 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 to the point. Memang dia bilang, bayangkan sesuatu yang meledak tapi dibatasi oleh kata-kata, katanya. Tidak seperti dalam novel. Itu disebut di dalam kata pengantar itu, setelah 20 tahun. Uh, dan saya sepakat dengan itu. Leila Hudori bisa jadi pembuka. Saya belum ngecek apakah memang ada karya-karya lain sebelum ini. Dan ini tahun 80-an, 88 sampai jelang 90. Ini tahun-tahun memang yang sudah, tahun-tahun itu ada juga di dunia lain, dunia film. Sebenarnya di sini tahun 80-an ini tahun-tahun film tentang seksualitas, tentang homoseksualitas, itu sangat sangat marak. Judul-judul film itu sangat bombastis, poster-posternya bahkan menunjukkan ketelanjangan. Itu sangat luar biasa. Nanti bisa ditonton, beberapa di YouTube sudah dibuka, dan tema-tema seksualitas itu sangat menarik. Dan film itu betul-betul mengeksploitasi tubuh perempuan sebagai tontonan, sebagai hiburan, sebagai orang-orang yang stres, yang bekerja Senin sampai Sabtu, lalu kemudian mau ke bioskop dan melihat ketelanjangan itu dari betul-betul seorang patriark menonton di bioskop itu. Yang dilihat adalah tubuh perempuan. Nah, ini saya nggak tahu kenapa Leila Hudori nggak masuk ke situ. Ada dulu sastra pop namanya. Saya menilai ini bukan sastra pop. Sastra pop itu malah dianggap rendah karena hanya mengumbar syahwat, lalu tidak ada esensi yang bisa ditangkap dari situ selain hiburan. Tapi ini menurut saya ini bukan hiburan, cerpen ini malah kritik yang sangat keras di zaman itu, tahun 80-an.
Dan memang orang-orang hanya bisa mengkritik lewat sastra. Ada beberapa sastrawan, apalagi puisi itu tidak bisa berkreasi dengan sangat bebas. Rendra misalnya beberapa kali diberitakan dicekal bahkan ditangkap. Lalu ada juga pementasan opera kecoa dari Putu Wijaya itu tidak Nano Riantiarno kalau nggak salah itu tidak bisa dipentaskan di beberapa tempat. Dan Leila Hudori memanfaatkan ruang kecil yang disediakan oleh Orde Baru untuk mengkritik dunia patriarki. Dunia patriarki itu Soeharto. Soeharto itu sangat patriarki, sangat Jawa. Jadi dan Leila Hudori berhasil menyelip di situ, memanfaatkan ruang-ruang sastra untuk berekspresi, untuk mengkritik. Dan kemudian dia masuk ke majalah Tempo, dan 20 tahun kemudian, tahun 2012, dia baru beralih menjadi penulis novel. Tahun 2009 dia masih penulis cerpen, 9 dari Nadira. Dan sekarang dia tidak pernah lagi menulis cerpen. Mungkin setelah ini dia akan menulis. Tapi saya lebih suka membaca Leila Hudori sebagai cerpenis ketimbang novelis. Kita berharap Leila Hudori mengeluarkan cerpen lagi ya Bang, dengan ide yang setajam ini, cara bercerita yang seasik ini gitu ya. Oke. Saran saya kalau ada waktu luang dibaca saja ya. Nadira itu jauh lebih indah, lebih dahsyat, ceritanya kompleks, komplit, pemaparannya bagus, dialognya kuat, terus tokohnya sangat kuat, dan kelebihan Hudori satu lagi, dia selalu mempromosikan buku di karyanya, dan di situ kita bisa melihat bertabur judul buku, dan itu bisa dilacak sampai sekarang, di zaman PDF sekarang bisa dilacak, menambah referensi bacaan kita juga gitu ya Bang, melalui karya-karyanya ya. Oke, semoga nanti bisa secepatnya Nadira dan juga bisa kembali ngobrol dengan Bang Dian di live Instagram Ngobrol Buku ya Bang. Oke, makasih banyak Bang Dian, pemaparannya sudah cukup panjang tadi, sudah cukup jelas. Semoga teman-teman terdorong untuk membaca karya Leila Hudori, yang mana aja boleh sebenarnya ya. Setiap pembaca bisa punya kesukaan yang berbeda-beda. Novelnya oke, cerita pendeknya juga oke. Sekali lagi makasih Bang Dian, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Maaf kalau ada salah kata. Semoga perbincangan kita dengan Bang Dian malam ini bermanfaat dan membawa nilai positif lah bagi teman-teman semua. Minggu depan kita bahas apa dulu Pak ya? Minggu depan bahas apa? Nanti akan diinfokan selanjutnya. Siap? Makasih Bang Dian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Siap, sampai jumpa di Ngobrol Buku mendatang. Selamat malam, sampai